komentar dan saya tidak follow up itu, tapi itu kemudian membawa ke alam sadar di dunia maya dan langit ini yang menuntut supaya ketemu, akhirnya hari ini ketemu. Jadi ada banyak siasnya. Dan ini saya tambahin, center aja. Gus Imin belum dengar ini juga. Pada hari Kamis kemarin saya di Bandara Juanda, lalu datang menyongsong saya Gus Munif dari Pasuruan. Kesannya sudah berpasangan dengan Muhaimin. Pada waktu itu kita sudah tahu ada percakapan. Kan hari Kamis, 2 hari sebelum. Tapi kan beliau tidak tahu atas ini semua. Jadi saya bilang, sampaikan pada Geto Ever, mohon doanya. Yang menyampaikan itu Nabi Yakub. Ini gegabruk. Entot berut. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Guys, kali ini saya akan mengangkat isu ataupun sebuah isu yang belakangan ini marak diperbincangkan di berbagai media sosial, yaitu tentang Pak Ganjar yang muncul di televisi, lebih tepatnya di azan di salah satu televisi swasta. Nah, isu yang berkembang di masyarakat itu diciptakan oleh para pendukungnya Yohanis dan juga Prabowo mengenai tentang isu politik identitas. Mereka menyebarkan hoax seolah-olah Pak Ganjar itu sedang bermain politik identitas. Nah, di video ini kita akan membahas secara tuntas apa itu politik identitas dan siapa saja sih calon politik yang bermain isu politik identitas. Tentu di video ini juga akan diselingi dengan kompilasi-kompilasi yang sangat menghibur untuk kalian semua. Jadi jangan sampai di skip, simak terus sampai selesai biar tidak kelewatan informasi-informasi yang bermanfaat. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi mari kita simak videonya sama-sama. Ganjar muncul di azan televisi. Apa salahnya? Nah ini guys, Ini suatu ajakan untuk sholat dan berbuat kebaikan. Di mana salahnya? Politik identitas itu adalah memakai identitas seperti agama dan suku tertentu untuk menyerang dan mengintimidasi lawan politiknya. nah itu tadi beberapa pengertian. Itu tadi pengertian dari politik identitas ya guys. Jadi nggak benar kalau Pak Ganjar itu bermain politik identitas, karena tidak ada satupun identitas agama lain yang direndahkan ataupun yang ditindas oleh Pak Ganjar. Coba kita simak lagi guys. Yang dilakukan Ganjar adalah memberitahu identitas politiknya yakni agama Islam tanpa menyerang siapapun juga. Betul. PKB menuduh tadi, Ganjar guys, memakai cara yang rendah dengan menunggangi sholat dan agama. PKB. Dia lupa jejak digital kapresnya Wan Abud di Pilkada tahun 2017 Jakarta yang menjual ayat dan mayat. Ade Armando PSI menuduh Ganjar melakukan kampanye politik ini rendahan. Si pengkhianat. Dia lupa kalau sebelum penetapan calon presiden oleh KPU, maka tidak ada yang namanya kampanye politik. Komisi Penyiaran Indonesia kok ikutan latar? Apa yang mau diusut? Kalau saat ini Ganjar masih seorang warga biasa dan belum masa kampanye politik. Kalau gak ngerti politik identitas gak usah ngomong. Kalau ini baru politik identitas yang memakai agama dan tempat ibadah di Pilkada tahun 2017 Jakarta. Melakukan intimidasi dengan simbol agama untuk tujuan menghancurkan lawan politiknya. Dan teruntuk Bang Ade Armando, tolong bilangin PSI, jangan memakai cara-cara yang sangat rendah untuk membujuk dan mengiming-imingi rakyat. Sulaiman mengatakan bahwa PKB hanya dipilih tak sampai 10% oleh warga NU atau Nahdliyin. Artinya sebanyak 90% atau mayoritas warga Nahdliyin enggan bersama dengan PKB. Sulaiman mengatakan bahwa apa yang disampaikan Caimin hanya klaim semata tanpa melihat fakta
Itu pasangan yang cocok. Juga hal yang perlu diingat ya, Anies disimbolkan sebagai ikon perubahan gitu kan. Nah, iya benar. Tagline-nya itu kan Perubahan. perubahan gitu. Nah, itu menjadi kontraproduktif ketika disampaikan dalam situasi di mana tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu begitu tinggi. 80% lebih, ini sering dibicarakan orang ya, dari hampir 90 malah 90% di akhir periode kedua. Ini sesuatu yang yang menurut saya amazing banget dalam Nah guys, sebentar saya stop dulu sebentar videonya. Sedikit saya mau menanggapi ini, bener banget kata Bapak ini. Di akhir periode kedua itu suara rakyat itu sangat mendukung Pak Jokowi ya guys. Dan ini sangat langka sekali. Bahkan di luar pun ataupun di dunia pun itu sangat jarang ada presiden yang di akhir masa periode yang kedua tapi suara rakyat tetap mendukung presiden tersebut. Dan ini hanya terjadi di Indonesia. Di Indonesia sendiri pun tidak ada guys. Coba kalian ingat-ingat lagi presiden-presiden sebelumnya. Ketika kursi pemerintahan ataupun jabatannya sudah mau selesai, biasanya presiden tersebut dukungannya melemah ataupun menurun. Dan ini tidak terjadi kepada Pak Jokowi. Justru ketika Pak Jokowi mau selesai, dukungan rakyat Indonesia itu malah semakin banyak dan bertambah ya guys. Jadi ini menandakan bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini sudah berhasil dan rakyat sangat setuju dengan cara Pak Jokowi memimpin bangsa ini. Oke guys. situasi seperti itu kok ngomong perubahan kan ya tetap malah justru menjadi mengecil kan ininya ceruk atau segmen potensi pasarnya gitu. Menteri Agama yang pernah mengatakan meminta masyarakat jangan memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Nah, ini penjelasan apakah lengkapnya, dalam guys. konteks Ganjar Tidak salah muncul paham. di tayangan azan itu PDI Perjuangan membantah menggunakan agama sebagai alat politik? Iya, tentu saja itu bukan bagian dari apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Gus Yakut yang memanfaatkan agama, memperalat agama untuk tujuan politik. Caranya adalah kita melihat rekam jejak saja. Apakah Mas Ganjar selama ini tiba-tiba mendadak soleh, ya kalau dalam bahasanya Kiai Said Agil Surat, apakah hanya karena mau pilpres, hanya mau pemilu Mas Ganjar tiba-tiba religius? Kan tidak. Kalau kita melihat rekam jejak, misalnya ada acara, ada kegiatan, Jateng berselawat itu sudah 10 tahun sama Habib Syekh. Kemudian Mas Ganjar itu rajin sholat Jumatan, sholat berjamaah, ya bersama para kiai, para habaib, para ulama, itu kan sudah jelas secara rekam jejak. Jadi kehidupan Mas Ganjar yang selama ini, yang sholat, yang ke pengajian, yang ke tahlilan, itu bagian dari ekspresi keislaman Mas Ganjar. Sehingga jangan sampai Mas Ganjar itu menjadi korban seperti Pak Jokowi pada tahun 2014, 2019 yang dituduh PKI, yang dituduh punya nama Habertus dan lain sebagainya. Jadi ini bagian dari ekspresi kecintaan Mas Ganjar sebagai seorang muslim, sebagai orang yang latar belakangnya santri, keluarga istrinya adalah santri, untuk memberikan juga mensyiarkan ya, berdakwah kepada masyarakat. Ini bagian dari ajakan untuk berbuat baik. Mengajak orang sholat itu kan bagian dari kebaikan ya. Dan itu yang dilihat oleh Kiai Anwar Abbas, salah satu ketua dari MUI, yang sebenarnya menganggap hal ini sebenarnya hal yang tidak ada masalah ya. Ya kalau misalnya capres yang lain juga mau melakukan hal yang sama ya monggo ya, disilahkan saja. Karena ya ini bagian dari ekspresi keislaman seseorang, keislaman orang yang ingin menunjukkan nilai-nilai keluhuran dari agama, dari nilai spiritualitas, dari ajakan-ajakan untuk berbuat baik. Kalian sih Bener banget guys. Jadi salah besar kalau para pendukung Yohanis dan Prabowo itu mengklaim ataupun membuat isu kalau Pak Ganjar itu
sedang bermain politik identitas. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, Pak Ganjar itu sudah jelas dari dulu memang spiritualnya kuat banget, dan ini hanya sebagai penegasan kembali, jangan sampai isu-isu seperti yang diarahkan ke Pak Jokowi dulu terulang kembali kepada Pak Ganjar. Dan kalau kita mau melihat lebih detail lagi guys, justru Yohanes itu masa lalunya jauh lebih kelam berhubungan dengan politik identitas. Semua masyarakat sudah tahu kalau dulu dia bermain di politik identitas. Ahok sudah menjadi korbannya. Begitu pula menjelang Pilpres 2023 ini, kita sudah banyak melihat video-video Yohanes itu berkampanye di dalam masjid-masjid, mengincar pada waktu orang lagi sedang sholat Jumat, dan Yohanes ini ikut sholat Jumat. Setelah itu melakukan diskusi-diskusi ataupun ajakan-ajakan kepada masyarakat sholat Jumat pada waktu itu. Jadi itu termasuk kampanye politik identitas ya guys. Dan juga Prabowo bisa kita lihat sendiri, selama sebelum ada Pilpres ini beliau tidak pernah masuk masjid-masjid untuk sholat Jumat, sedangkan ketika menjelang Pilpres ini dengan gencarnya banyak sekali video-video beliau sedang melakukan sholat Jumat, berkunjung ke masjid-masjid di beberapa daerah di Indonesia. Jadi dari sini kita bisa menilai siapa yang melakukan politik identitas. Nah guys, setelah video ini nanti ada video-video penting lainnya. Simak terus sampai selesai ya. Kelakuan pendukung Anies. Nah ini guys. Wow, itu golok guys. Wow. Jangan dikawal. Ya, lepasin aja ya. Kita yang ini. Gua kasih 1 miliar untuk Allah. Nah, yang seperti inilah guys yang dinamakan politik identitas. Tadi sudah kita lihat sendiri guys, ada bapak-bapak yang bersayembara ataupun melakukan sayembara untuk siapapun yang bisa membunuh Ahok dikasih duit 1 miliar. Wah, itu parah banget itu guys. Itulah yang dinamakan politik identitas. Nah, sekarang kita coba lihat lagi guys video ini. Kan serem banget waktu itu. Kalian yang identitas politiknya berbeda akan dianggap musuh yang halal darahnya dan wajib diperangin. Parah banget kan? Lalu di mana Anies saat itu? Nggak tahu. Tapi yang gue lihat nih, nggak ada langkah tegas dari dia. Anies seperti menikmati situasi saat itu, yang akhirnya bikin dia jadi pemenang. Mungkin dia pikir penting menang dulu. Urusan luka batin nanti tinggal diobatin. Apakah Bapak pikir bisa mengobati luka batin itu dengan sok peduli sama kaum minoritas? Enggak, Pak. Luka itu masih membekas dan masih terasa perih sampai sekarang. Gue sama teman-teman menilai apa yang dilakukan oleh kubu Anies waktu itu adalah sebuah kejahatan demokrasi. Anies pun akhirnya dijadikan simbol politik oleh kaum intoleran itu. Dan untuk terus mengingat kejahatan demokrasi itu, kami julukin Anies sebagai bapak politik identitas. Masih mau kalian jadiin dia capres? Gue sih ogah. Makanya waktu Anies menanggapi survei capres saat ini dan dia bilang, dulu waktu Pilkada Jakarta surveinya juga terendah, tapi akhirnya jadi pemenang. Gue sama teman-teman gue tuh jadi agak parno ya, karena ngelihat flashback situasi mencekam waktu Pilkada Jakarta yang kemarin, dan akhirnya jadi curiga, jangan-jangan kubu Anies mau pakai cara jahat kayak gitu lagi nih. Kan Anies memang menang dengan cara-cara kayak gitu kan, bahaya banget nih. Kalau cara-cara seperti itu dipakai di skala nasional. Indonesia ini luas bro. Tiap daerah punya budaya beragam dan serta pemeluk agama mayoritas tiap daerah itu berbeda. Kalau Anies mau pakai cara yang sama kayak waktu menang di Jakarta kemarin, bisa perang saudara kita. Amit-amit deh, jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Yang kita melihat dari Nasdem ini adalah tokoh yang justru menistakan agama. Saya dan kawan-kawan yang melaporkan itu Victor Leskoda. Kok justru Anies berdampingan dengan partai-partai
kelompok-kelompok menista agama. Dan sampai saat ini Nasdem belum memberikan klarifikasinya, Surya Paloh belum memberikan klarifikasinya, kemudian Cak Imin belum memberikan klarifikasinya gitu. Dan ini kita tunggu gitu daripada Anies Baswedan bersama Surya Paloh bersama dengan Cak Imin harus memberikan klarifikasinya, mau bersama sama kita atau hanya mau menggait Anies, karena Anies berserta pendukungnya Anies beda dengan 212. Ada 12 komandonya adalah Habib Rizik. Silakan yang mau dukung Anies ya kan, nggak bisa membawa 212. Anies dan pendukungnya sama, tidak mendukung Anies adalah pendukung Anies, bukan daripada 212 kami. Tim pemenangan Prabowo Subianto di Sumatera Selatan pada pemilu 2019 mengalihkan dukungan ke bakal capres PDIP Ganjar. Mereka menamakan diri menjadi relawan GP24. Wah, keren ini guys. Sejumlah relawan ini mengganti kaos bergambar Prabowo Sandi yang menjadi pasangan pada pemilu 2019 dengan kaos bergambar Ganjar Pranowo. Pergantian kaos ini sebagai simbol jika pada pemilu 2024 para relawan ini mengalihkan dukungan dari Prabowo ke Ganjar. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di Sam. Guys, itulah tadi beberapa kompilasi video yang sedang membahas tentang isu politik identitas. Nah, gimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju kalau Pak Ganjar itu melakukan politik identitas? Menurut saya sih itu sangat-sangat jauh ya guys. Jauh kalau dibandingkan sama Yohanis dan Prabowo. Yang dilakukan Pak Ganjar itu hanya menekankan identitas beliau, karena dikhawatirkan beliau akan mengalami fitnah-fitnahan seperti yang dialami Pak Jokowi. Jadi Pak Ganjar itu memang dari dulu sudah spiritualnya udah kuat banget ya guys, dan agamanya juga sangat jelas. Lagian dengan membintangi video azan itu, beliau itu seolah-olah ingin mengajak orang lain untuk berbuat baik, bukan menindas ataupun menyerang pihak lawan menggunakan agama. Jadi salah besar kalau pendukung Yohanis dan Prabowo mengatakan kalau Pak Ganjar itu melakukan politik identitas. Nah, beda halnya seperti yang kita lihat di video tadi, yaitu rekam jejak Yohanis itu nggak bisa hilang ya guys. Mau sampai kapanpun dia itu masih melekat sebagai politik identitas, karena beliau memakai cara-cara yang sangat tidak bagus, memakai agama sebagai sarana ataupun alat untuk menyerang pihak lawan supaya pihak lawan terlihat kalah ataupun salah, seperti yang dialami oleh Ahok. Jadi di sini sangat jelas kalau Pak Ganjar itu memakai agama untuk mempertegas dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, sedangkan Yohanis memakai agama untuk menyerang dan membuat lawan politiknya seakan-akan salah dan menjadi kalah. Oke guys, itulah tadi beberapa komentar dari saya. Gimana tanggapan kalian? Kalau ada komentar yang berbeda, seperti biasa silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa saya ucapkan baik-baik terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini. Buat yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam NKRI.